Halo, selamat malam, pagi, siang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan 5 saham dengan pendapatan terbesar tahun 2021. Semoga dengan mengetahui 5 saham besar ini kita bisa memberikan acuan terkait dengan pembelian kita ke depannya terkait dengan saham di Indonesia atau saham IDX. Oke, langsung saja kita mulai dari saham yang pertama. Nah, kita masuk ke laba saham yang terbesar yang pertama, yaitu SRTG atau Saratoga Investama Sedaya dengan total laba bersih sebesar 21,7 triliun rupiah. Nah, terkait dengan analisis teknikalnya, pola patternnya membentuk penan pattern nih. Nah, kalau misalnya kita jeli nih di bulan Juli Agustus bahkan sampai September nih terlihat terbentuk penan pattern nih di area sini nih. Nah, setelah dari penan pattern kita bisa tahu nih, ini tuh berada di area mana. Jadi nanti kita bisa tahu dari area ini kita lihat pola pergerakan kedepannya itu seperti apa ya. Jadi laba saham yang pertama adalah SRTG ini. Jadi kita tunggu saja nanti terkait dengan 4 laba saham atau 4 saham berikutnya. Jadi kita cek dulu nih. Jadi kita bisa tarik Fibo-nya saja nih. Nah, di sini kalau misal kita tarik dari sini ke sini, terlihat bahwa pada Fibo 1.618 itu mengalami koreksi nih. Jadi sebenarnya saya buatnya begini cuma agak ini siapa jelek nih kelihatannya gini. Nah, tapi intinya pada saat pada Fibo 1.618 itu mengalami koreksi turun nih sampai dengan Fibo 0.786. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa pindah nih di sini. Jadi di area SRTG di sini dari November sampai dengan Desember sekarang membentuk triangle pattern. Jadi dari penan pattern ke triangle pattern. Lagi-lagi penan pattern sebagai penanda bullish, kemudian naik di Fibo 1.618, kemudian membentuk ke triangle pattern juga sebagai pola bullish atau pola continuous bullish. Nah, dengan cara yang sama kita tarik nih dari ujung ke ujung. Nah, ini. Jadi kita punya acuan nih dari penan pattern yang pertama kan kita di 1.618 mengalami koreksi kan ke titik 0.786. Jadi kita tarik aja nih. 76 berarti di sini kan. Nah, berarti kita bisa pakai yang lain aja. Nah, sini kemudian Fibo-nya kita hapus karena kita sudah dapat acuannya. Nah, jadi kita dapat si titik koreksi SRTG itu kemungkinan besar kalau melihat dari dua pola pattern sebelumnya akan mengalami koreksi di area 2400. Oke. Nah, kemudian kalau kita combine atau kita compare ke SBR-nya atau kita compare ke metode CSR 100, maka kita dapat resisten sebelumnya nih yang nantinya akan menjadi support kita yang disebut, kalau kalian mengikuti analisis saya dari belakang-belakang, saya sering menggunakannya sebagai pola SBR dan pola RBS. Nah, kalau pada kali ini merupakan pola SBR, pola RBS, resisten terdahulu justru menjadi support berikutnya, begitu. Nah, jadi kita punya acuan nih di area sini, kita harus melakukan aksi beli. Nah, kita tulis saja nih biar gampang nih. Jadi aja sih. Nah, kita ada aksi beli kan. Nah, kapan kita melakukan aksi take profit? Nah, itu kan yang paling pentingnya juga. Ya udah, berarti kita tarik aja nih dari sini ke sini. Nah, berarti target profit kita berada di berapa tuh? Waduh, juga tuh di atas tuh. Aduh. Mana ya? Satu titik. Kemungkinan di titik ini sih kayaknya. Bentar. Nah, 0.168. Nah, ini. Sini aja. Nah, oke, yang kemudian kita balik ke temper 4 jam. Kita hapus yang ini. Oke, boleh. Oh, target profitnya bisa diubah. Nah, oke. Balik lagi ke template 4 jam ini. Nah, oke. Jadi kita melakukan aksi beli antara 2520
sampai dengan 2390. Memang agak lebar sih, jadi agak lebar terkait dengan zona-zona jual, zona-zona belinya pada SRTG. Namun nggak apa-apa karena kita punya target profit yang cukup jauh di 2800. Jadi anggapan awalnya bahwa saham SRTG akan mengalami koreksi terdahulu nih di area sini sesuai dengan Fibo dan dua pattern tadi, kemudian akan mengalami kenaikan sampai dengan 2800. Oke, begitu terkait dengan SRTG. Nah, kemudian kita masuk ke saham dengan laba saham terbesar keempat, yaitu Telkom dengan kode TLKM. Nah, dengan total laba bersih sebesar 22,26 triliun. Cukup besar kan? Nah, terkait dengan analisis teknikalnya, saya suka nih polanya nih. Kemarin juga saya beli di area sideways ini, namun pada koreksi sini saya sudah jual, tapi nggak apa karena saya tunggu lagi di area merah ini. Tapi kalau misalnya kenapa saya jual dulu dan kenapa saya beli di zona merah lagi, kita lihat nih analisisnya. Nah, kalau misal kita lihat nih, saya suka hitung gitu. Jadi misal kalau dari ini nih, dari atas ke sini nih misal. Aduh. Nah, saya sukanya nih kalau misal kita menemukan saham dengan pola kenaikan kemudian melakukan sideways seperti pada Telkom ini, kita cukup membuatnya seperti ini. Kita hitung ke area sideways-nya, kemudian kita lihat dari kenaikan sideways-nya nih 20,36% kan. Jadi ini kan area sideways ini di biru nih, kan saya tandain sebagai sideways gitu. Kenapa saya tandain sebagai sideways? Ya seperti terlihat bahwa dari November hingga Desember nih, dari November 2020 sampai dengan September 2020 sideways kan. Jadi dia sideways terus, kemudian dia dia break di sini nih di 3640, kemudian mengalami kenaikan yang panjang. Jadi saya dulu sempat holding Telkom hampir setahun kayak dari Oktober berapa ya, Oktober 2020 kalau nggak salah gitu. Mana itu Oktober 2020 itu. Pokoknya di bawah dah dari harga sekarang. Nah, jadi pada di sini nih Desember 2020 sampai Agustus itu kan mengalami sideways kan. Nah, jadi kita lihat nih sebelum dia sideways dia itu mengalami kenaikan berapa persen dahulu sebelum dia melakukan sideways. Nah, itu terkait dengan konfrontasi Dow teori lah. Jadi bisa dibaca lagi selanjutnya gitu. Nah, kita lihat kan ada 20,36% kan. Jadi kita tarik aja nih dari sini kemudian sampai ke 20,3 gitu. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi target kenapa saya jual di sini karena saya tahu bahwa interpretasi saya waktu itu adalah kemungkinan saham Telkom akan mengalami koreksi dahulu nih setelah dia break up di 3650 sebelum dia mengalami kenaikan kembali. Nah, seperti itu makanya saya close dulu nih di area sini. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena ini sebagai acuan kita nih. Karena setelah ini di break up, ini lagi di break up kan. Tapi penurunannya tidak jauh dari area sideways-nya nih di sini nih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia rebound tepat pada zona RBS maksud gua. Jadi resisten become support gitu. Makanya gue bilang tadi kalau misalnya zona RBS dan zona SBR itu merupakan zona kritis pada setiap saham, mau dia itu saham, mau dia itu kripto atau mau dia itu forex, pasti itu merupakan titik kritisnya. Apakah dia di situ break, apakah di situ dia rebound. Nah, di sini jelas terlihat bahwa dia break ternyata. Nah, di mana saya melakukan pembelian kembali? Saya akan melakukan pembelian kembali di area RBS-nya kembali nih. Jadi ini RBS pertama kita, kemudian ini RBS kedua kita. Seperti yang terlihat pada masa lampaunya, pada RBS 1 dia rebound sampai di RBS 1, kemudian dia mengalami kenaikan sebelum di 20,3%. Menurut hemat saya akan mengalami penurunan terdahulu nih di sekitar harga 3.860. Kemudian akan berlanjut ke target 20,3%, yaitu pada 4.360 sampai dengan 4.420.
Oke teman-teman, begitu terkait dengan saham dengan laba saham terbesar keempat yaitu Telkom. Kita masuk ke laba saham yang terbesar yang ketiga, dipegang oleh saham BMRI atau Bank Mandiri dengan total 22,37 triliun rupiah laba saham bersihnya. Nah, menarik juga nih. Kalau misal kita lihat nih dari penurunan sebelumnya nih, dia mengalami ini kan downtrend nih di sini nih. Nah, kemudian mengalami sideway kan, walaupun di break nih di sini, tapi setelah itu mengalami sideway. Nah, itu yang disebut sebagai konfrontasi dua teori. Pada saat dia mengalami downtrend dan mengalami sideway, itu saat mengalami sideway itu merupakan ya, itu yang dinamakan oleh valuasi saham menurut Warren Buffett sebagai fase akumulasi. Gitu. Jadi kita tinggal hitung nih kenaikannya nih. Jadi kita pakai lagi yang ini nih. Jadi masuk ke mana ya tadi. Nah, ini kita ukur lagi nih. Pada saat dia sideway pertama, walaupun ini bentuk penan pattern, tapi saya masukkan dia ke sideway gitu. Kenapa dia sideway? Karena kita masih punya area for bottom di sini nih. Jadi kita kalau misalnya kita lebih ini, kita bisa tarik aja nih kayak gini. Tarik. Jadi kita punya dua pola sideway nih di sini nih, gitu kan. Jadi kita tinggal ukur nih sesaat dia break ke sideway yang pertama ke sideway yang kedua itu kenaikannya berapa. Kita tinggal ukur. Itu mengalami kenaikan 9,69% gitu. Nah, kemudian di sini kita tarik aja nih ke atas nih. 9,57%. Nah, itu berada pada harga 8.125. Nah, jadi saham Bank Mandiri ini bisa dibeli di area sini nih, di area support dari pola sideway-nya gitu. Jadi kalau mau beli tepat di moving average-nya nih. Jadi di harga 7.000. Di harga 7.000 dilakukan pembelian sampai dengan 6.950 gitu. Kita melakukan pembelian di area itu. Jadi 7.000 sekarang berapa? 7.150, berarti kita tunggu sampai penurunan ke 7.050 gitu. Baru kita melakukan pembelian dengan target profit ketika ini di break up ke atas. Menurut hemat saya dan menurut dari pola SBR dan RBS-nya dan pola sideway dan fase akumulasinya, maka kenaikannya bisa mencapai harga 8.125 pada saham Bank Mandiri nih. Apalagi kalau misal kita lihat di sini nih di 2019-nya resisten yang tertingginya di 8.025. Kita runutkan lagi ke 2019 yang di sini juga 8.025. Kemudian ke sebelahnya lagi kalau sampai di sini. Nah, kalau misalnya ini di break, kemungkinan besarnya itu bisa mencapai ke 9.125 seperti yang terlihat pada ini nih. Seperti pada kita lihat di resisten 2018-nya. Jadi setelah kita mengalami target profit di sini dan di break up lagi ke atas dengan cukup tinggi seperti ini, nah kemungkinan besar menurut hemat saya bahwa harga bisa mencapai 9.125. Nah, begitu terkait dengan saham yang ketiga dengan total pendapatan laba bersih terbesar. Oke, kita lanjut ke saham dengan laba besar, saham dengan laba yang besar yang keempat dan yang kelima nih. Jadi sahamnya apa nih? Nah, pada laba saham terbesar yang keempat yaitu Bank BRI atau BBRI dengan total pendapatan 23,79 triliun rupiah. Nah, terkait dengan analisis saham BBRI, kita bisa lihat di sini nih, di atas sini nih. Saya sudah pernah melakukan analisis khusus terkait dengan BBRI. Dan yang pertama, pemegang rekor laba saham terbesar yaitu dipegang oleh, pasti kalian udah tahu nih, dipegang oleh BCA atau BBCA dengan total laba bersih sebesar 30,29 triliun rupiah. Nah, terkait dengan saham BBCA dan terkait dengan stock splitnya, saya sudah pernah juga menjelaskan di video ini. Oke teman-teman, terima kasih atas
pendengaran penjelasannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa next video saya di atas. Terima kasih, bye.